Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Ustazah Ida pada pelajaran tema 1. Kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna, serta sumber daya alamnya. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal ini hingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia pun mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pola pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Kita sudah seharusnya merasa beruntung karena negara kita berada di wilayah strategis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 9,5 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Indonesia yang terletak di antara 2 samudra besar mempunyai dampak mendapat angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Selain memiliki iklim tropis, ternyata Indonesia juga memiliki keragaman budaya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Selain itu, Indonesia memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar karena lokasi yang strategis dan kegiatan perdagangan pun meningkat. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasilnya. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi, mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan curah hujannya sangat tinggi. Batas wilayah negara Indonesia dapat juga dilihat dari posisinya sebagai berikut. Untuk sebelah utara, wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Untuk sebelah barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk sebelah selatan, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling besar di dunia karena jumlah pulaunya lebih dari 17.000 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yaitu dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, tentu saja ada pulau yang besar dan juga ada pulau kecil.
Berikut kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Batas-batas Pulau Sumatera: sebelah barat Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan negara Malaysia. Nama-nama pantai yang ada di Pulau Sumatera antara lain Pantai Iboi, Pantai Aceh, Pantai Sorake, Pulau Nias, Sumatera Utara, Pantai Trikora, Kepulauan Riau, Pantai Pasir Putih Lampung, Pantai Tanjung Tinggi, Kepulauan Balitung. Untuk nama-nama laut yang ada di Sumatera: Laut Indonesia, Selat Bangka, dan Selat Malaka. Dataran rendah di Sumatera. Bagian timur Sumatera adalah sebagian besar berupa hutan rawa dan merupakan dataran rendah yang sangat luas. Dataran rendah di Sumatera Utara yaitu Melabo dan Singkil. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Berikutnya akan kita bahas kondisi geografis pada Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Batas-batas Pulau Jawa yaitu sebelah utara Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Kepulauan Cocos, Australia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Beberapa nama pantai yang ada di Pulau Jawa diantaranya Pantai Pangandaran dari Jawa Barat, Pantai Carita di Banten, Pantai Anyer di Banten, Pantai Parangtritis di Jogja, dan juga Pantai Delegan di daerah Gresik, Jawa Timur. Berikutnya beberapa nama laut-laut besar di Pulau Jawa, yaitu Laut Jawa, Samudra Indonesia, dan Selat Sunda. Sekarang beberapa nama dataran rendah yang ada di Pulau Jawa, di antaranya Dataran Rendah Surakarta, Dataran Rendah Semarang, dan Dataran Rendah Madiun. Nama gunung yang ada di Pulau Jawa, di antaranya Gunung Ciremai, Gunung Papandayan Jawa Barat, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing Jawa Tengah, Gunung Lawu, Gunung Ijen di Jawa Timur. Berikutnya keadaan geografis di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan pulau terluas kedua di Indonesia dengan luas 785.753 km persegi. Batas-batas Pulau Kalimantan: sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sedangkan di sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Nama-nama beberapa pantai di Kalimantan antara lain Pantai Amal Tarakan, Pantai Mangkubadi, Pantai Sungai Taiwan
atau Sute, Pantai Batu Lamampu, dan Pantai Kayu Angin. Nama-nama laut besar yang ada di Pulau Kalimantan diantaranya Selat Makassar dan Laut Cina Selatan. Beberapa dataran rendah di Pulau Kalimantan diantaranya dataran rendah Kapuas, dataran rendah di antara Pegunungan Muler dan Schwaner dengan Pegunungan Meratus, dataran rendah Sungai Mahakam di sebelah timur. Beberapa nama gunung yang ada di Kalimantan diantaranya Gunung Palung di Kalimantan Barat, Gunung Bukit Raya di Kalimantan Tengah, Gunung Lingprang di Kalimantan Timur, dan Gunung Halau-Halau di Kalimantan Selatan. Berikutnya kita akan membahas kondisi geografis Pulau Sulawesi. Di Indonesia, Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat setelah Pulau Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Batas-batas Pulau Sulawesi yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Halmahera dan Laut Arafuru. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bali dan Laut Jawa. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Filipina. Dataran rendah di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di wilayah bagian selatan dan pesisir pantai seperti Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang Polmas atau Polewali Mamasa, Majene, Mamuju, Ujung Pandang, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan lain-lain. Nama laut di Sulawesi diantaranya Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Nama pantai di Sulawesi diantaranya Taman Nasional Wakatobi, Pantai Nirwana, Pantai Lakeba, Pantai Kamali, dan Pantai Walang Kabola. Di Sulawesi terdapat 41 gunung, di antaranya Gunung Ambang di Kabupaten Bolang, Mangodo Timur, Gunung Awu, Kapulauan Sangihe, Gunung Bawak Kareang, Gunung Baliohutu di Kabupaten Gorontalo, dan Gunung Lokon. Berikutnya akan dijelaskan kondisi geografis Pulau Papua. Luas Pulau Papua adalah 890.000 km persegi. Selain itu, Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland yang ada di Denmark. Batas-batas Pulau Papua diantaranya sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafuru dan Laut Banda. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Filipina. Nama-nama pantai di Papua diantaranya Pantai Teluk Triton di Kaimana, Pantai Palau Venu, Pantai Yenbeba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, dan Pantai Pulau Untuk nama-nama laut di Pulau Papua diantaranya Laut Arafuru, Samudra Pasifik Selatan, dan Teluk Cendrawasih.
Berikutnya dataran rendah yang ada di Pulau Papua. Di antaranya dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, dataran rendah pesisir Arafura, dataran rendah pesisir Transfly, dataran rendah pesisir Teluk Papua, dan dataran rendah pesisir barat Laut Papua. Berikutnya nama-nama gunung di Papua. Gunung-gunung di Papua ini memiliki ketinggian yang sangat tinggi, sehingga beberapa gunung yang ada di Papua terkadang sampai tertutup oleh salju. Nama-namanya diantaranya Gunung Puncak Jaya dengan ketinggian 4.860 mdpl yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Berikutnya Gunung Puncak Trikora dengan ketinggian 4.730 mdpl. Berikutnya Gunung Puncak Idenburg dengan ketinggian 4.643 mdpl. Gunung Dom dengan ketinggian 1.332 mdpl. Gunung Derabaro dengan ketinggian 4.150 mdpl. Dan Gunung Yamin dengan ketinggian 4.595 mdpl. Berikutnya, kondisi geografis Kepulauan Nusa Tenggara. Di Pulau Nusa Tenggara terdapat Pulau Sumbawa yang merupakan pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat. Luas dari Pulau Sumbawa ini adalah 15.448 km persegi, sehingga luasnya hampir 75% luas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Batas-batas wilayah Nusa Tenggara, di antaranya sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah barat Laut Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Bali. Nama-nama pantai di Kepulauan Nusa Tenggara diantaranya Pantai Selong Belana, Pantai Seger, Pantai Kilimeno, Pantai Sengkiki, Pantai Pulau Kenawi, dan Pantai Pulau Moyo. Berikutnya nama-nama laut yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara diantaranya Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timor, Laut Bali, dan Samudra Hindia. Dataran rendah di Kepulauan Nusa Tenggara kebanyakan terdapat di daerah pantai, di sekeliling teluk dan lembah-lembah seperti di Lombok, Sumbawa, dan Flores. Nama-nama gunung yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara diantaranya Gunung Ili Boleng, Gunung Inere, Gunung Kelimutu, Gunung Batutara, Gunung Ekon, dan Gunung Rokatenda. Itu tadi penjelasan tentang keadaan geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelas, kalian bisa mengamati peta geografis yang ada di atlas milik kalian. Kalian juga bisa menjabarkannya dengan keadaan geografis yang ada di Repul. Kondisi geografis wilayah Indonesia merupakan kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi,
bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil, baik sungai panjang ataupun sungai pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Itulah kelebihan tersendiri kekayaan yang ada di negara Indonesia. Sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga penjelasan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya, kalian bisa mencoba untuk membuat gambar peta sederhana dari sekolah menuju rumah kalian. Sertailah keadaan geografis yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Selamat berkreasi! Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.